Pemerintah terus berupaya mewujudkan perlindungan data pribadi yang lebih kuat di tingkat nasional maupun global. Tak hanya itu, pemerintah juga berupaya menggalang kesepakatan global untuk kerjasama dan menemukan sinergi dalam persoalan aliran data digital. Pemerintah terus berupaya mewujudkan perlindungan data pribadi yang lebih kuat di tingkat nasional maupun global. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, pemerintah memiliki target untuk mempersiapkan masa depan tata kelola data melalui kelompok kerja ekonomi digital dalam presidensi G20 tahun ini. Saat ini telah diperkenalkan prinsip-prinsip data free flow with trust and cross-border data flow. Semua ini meliputi prinsip hukum, keadilan, dan transparansi yang didukung oleh semua negara-negara anggota G20. Menkominfo menyadari langkah Indonesia dalam mempersiapkan masa depan tata kelola data sangat panjang. Sekalipun demikian, hasil pertemuan tingkat tinggi Menteri Digital negara anggota G20 beberapa waktu lalu menjadi satu langkah maju dalam menggalang kesepakatan global. Di tingkat nasional, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi itu diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih komprehensif dan memfasilitasi pengelolaan keamanan data nasional serta menjaga kepercayaan publik. Upaya mewujudkan lingkungan perlindungan data yang ideal memang memerlukan langkah lanjutan dan keterlibatan ekosistem nasional maupun global. Tim TV One mengabarkan. Memegang presidensi KTT G20 tahun ini, Indonesia berkomitmen mewujudkan pariwisata yang lebih inklusif serta tangguh. Kelompok kerja sektor pariwisata dalam G20 juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan momentum menuju pemulihan pariwisata setelah deraan pandemi. About a place where I can call home. Indonesia yang memegang presidensi KTT G20 tahun ini menaruh harapan besar bahwa penyelenggaraan pertemuan 20 negara dengan skala ekonomi terbesar sejagat ini mampu menjadi momentum untuk kebangkitan sektor pariwisata. Memang seluruh negara, sektor pariwisatanya mengalami kelesuan akibat deraan pandemi COVID-19. Dalam sebuah kesempatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pernah menyatakan bahwa sebagai pemegang presidensi KTT G20 tahun ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua anggota G20 demi mewujudkan pariwisata yang lebih inklusif serta tangguh. Kajian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan ada 5 pilar dasar dalam dunia pariwisata. Pilar pertama membahas soal human capital. Salah satunya dengan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki keterampilan profesional di sektor pariwisata. Pilar kedua terkait digitalisasi, inovasi, dan ekonomi kreatif. Pilar kedua juga menggarisbawahi pentingnya digitalisasi bagi UMKM di bidang pariwisata serta keterkaitan antara pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti pengembangan startup di bidang pariwisata. Pilar ketiga membahas tentang women dan youth empowerment. Pilar ketiga fokus pada pekerja perempuan termasuk di sektor pariwisata yang paling terdampak oleh pandemi serta kesetaraan upah bagi perempuan. Pilar keempat menyoroti pentingnya pembiayaan untuk mendukung transformasi menuju pariwisata yang lebih berkelanjutan. Pilar kelima adalah tentang policy, governance, dan investment framework yang memastikan pariwisata merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan nasional. Pemerintah juga mendorong agar investasi di bidang pariwisata merupakan investasi inklusif yang memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat. Berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata, sejumlah organisasi internasional seperti United Nations World Tourism Organization serta World Travel and Tourism Council menyatakan bahwa pandemi akan menjadi momentum untuk membantu mengubah sektor pariwisata menjadi lebih berkelanjutan, padat karya, dan cerdas secara digital. Tim TV One mengabarkan. Because I know Bali is ready.